Ikhwani wa akhwati jamaah kajian rutinitas ba'da subuh yang semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap aktivitas yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini Allah ridhai. Para jamaah, di dalam kesempatan kali ini mari sama-sama kita ambil pelajaran di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Siapapun di antara kita yang kita itu menjaga, membiasakan suatu kebaikan dan kita beristiqomah dengan kebaikan tersebut sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kabar gembiranya adalah ketika suatu saat atau di waktu-waktu tertentu kita tidak bisa melakukan kebiasaan kebaikan tersebut, kita tidak lagi bisa melakukan satu kebaikan karena ada satu kendala yang membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, baik itu karena kondisi kita lagi safar ataupun kondisi kita yang sedang kurang sehat, sedang sakit. Maka bagi kita yang sudah terbiasa dengan kebaikan tersebut, Allah tetap memberi pahala, ya. Allah tetap mencatat kita dalam kebaikan walaupun kita tidak melakukannya dengan sesempurna waktu kita lagi sehat dan waktu kita lagi bermukim. Dan ini Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, di mana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat mulia yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba mengalami sakit atau sedang melakukan safar sehingga dia tidak bisa beramal seperti biasanya, karena kita kalau udah sakit sholatnya pun sudah mulai tidak seperti waktu kita sehat. Kita di saat bertadarus membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, di saat sakit tidak seperti waktu kita lagi sehat. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain. Mungkin ketika kita kurang sehat, kita sudah mulai tidak bisa menghadiri kajian agama yang biasanya kita sudah membiasakan diri untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, baik ke masjid, baik di tempat-tempat yang di situ diadakan kajian-kajian keagamaan. Kemudian kita karena sakit, karena sedang bersafar, kita tidak bisa berhadir. Nah, apapunlah kebaikan itu, yang kebaikan itu memang kita biasanya sudah istiqomah menjalankannya, namun karena satu kendala, baik itu sakit kata Rasulullah dalam hadis, baik itu penyebabnya adalah karena kita sedang safar ataupun penyebab-penyebab yang lain, hujan deras misalnya. Intinya apapun itu kendala yang membuat kita tidak bisa melakukan kebaikan seperti biasanya, yang padahal kita sudah biasa istiqomah dengan amal tersebut, kabar gembira dari Rasulullah apa? Allah tetap mencatat kebaikan untuk kita, walaupun kita tidak melakukannya dengan sesempurna waktu kita sehat dan waktu kita sedang bertempat tinggal, bermukim. Nah, apabila seorang hamba mengalami sakit atau safar sehingga dia tidak bisa beramal, maka tetap dicatat untuknya sebagaimana amal rutinnya ketika dia tidak safar dan dalam kondisi sehat. Inilah ya rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Allah tetap mencatat kita pahala yang sempurna walaupun kita beribadah dalam kondisi yang sakit, tidak sempurna waktu kita sehat. Misalnya kita juga waktu safar tadi, banyak amalan-amalan yang kita tidak bisa lakukan lagi. Banyak kebiasaan baik kita hilang. Nggak bisa. Bukan karena kita tidak ingin melakukannya, tapi karena satu kendala. Safar itu capek, lelah. Safar itu ya melelahkan, membuat kita terkadang nanti kita harus mengejar waktu di perjalanan. Dalam kondisi kita harus di dalam mobil. Dalam perjalanan safar kita harus meninggalkan tempat tinggal kita yang biasanya di tempat tinggal itu kita sering hadir dalam kajian, ya, sehingga kita tidak bisa melakukan kebiasaan tersebut. Tidak apa-apa, nggak usah ya sampai kita merasa kecewa. Karena apa? Rasulullah telah menyebutkan dalam hadisnya, Allah tetap mencatat kita beramal baik, ya, kita tetap diberikan pahala yang sempurna. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Dari hadis ini
maka kita dapat mengambil pelajaran akan pentingnya istiqomah dengan kebaikan. Akan pentingnya bagi setiap muslim itu membiasakan diri dalam melakukan sebuah amal-amal yang mengandung kebaikan di dalamnya. Karena apa? Bagi yang rutin, yang sudah terbiasa dengan amal, itulah yang nanti Allah tetap memberi pahala yang sempurna bagi orang itu waktu dia dalam kondisi safar ataupun kondisi yang kurang sehat. Ingat hadis ini, pahala yang sempurna yang akan disediakan oleh Allah kepada orang yang sedang safar dan juga yang sedang sakit, yaitu orang yang sakit dan orang yang safar yang sebelumnya waktu dia sehat, yang sebelumnya waktu ia dalam keadaan tidak bersafar, dia sudah istiqomah dan rutin dengan kebaikan itu. Namun bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang safar, kemudian dia tidak memang biasa dengan amalan-amalan kebaikan, waktu dia sehat dan waktu dia tidak safar, maka ia tidak memperoleh pahala yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini. Dan bahkan mungkin bagi mereka yang sudah tidak terbiasa, mereka yang tidak biasa dengan kebaikan di waktu sehat dan waktu sedang tidak safar, biasanya di saat sakit malah dia bukan malah rajin beribadah, makin tidak ia lakukan kebaikan itu, bahkan ia tinggalkan dengan begitu saja kebaikan ataupun kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya. Bagi yang dia memang waktu tidak safar sekalipun tidak ke masjid, bagi orang-orang yang tidak safar, yang sedang bermukim, dia jarang-jarang hadiri majelis ilmu agama, majelis kajian keislaman. Waktu dia tidak safar, maka dia adalah orang-orang yang tidak tergerak kakinya untuk menegakkan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka biasanya waktu safar malah dia juga akan menjadi makin malas melakukan ibadah salat 5 waktu. Makin pasti dia jauh dari kajian-kajian agama. Orang seperti ini makin jauh dari Allah. Ya, makin sakit, ya, makin jauh dari Allah. Ya, semakin dia jauh perjalanannya, safarnya, makin jauh juga dia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang istiqomah yang sudah merutinkan dirinya dengan kebaikan. Allah akan menghargai safarnya. Allah akan merahmati sakitnya. Bagaimana bentuk rahmat Allah bagi orang safar dan bagi orang sakit? Seperti yang tersebutkan dalam hadis, kalau dia tetap beribadah di saat sakit, kalau dia tetap beribadah di waktu dia safar, walaupun tidak sesempurna waktu dia sehat dan waktu dia sedang tidak safar, Allah telah menetapkan baginya pahala yang sempurna. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang dapat kita pahami dari hadis ini adalah kendala apapun yang membuat apapun kita kemudian tidak bisa sesempurna dalam melakukan ibadah seperti waktu kita sehat dan waktu tidak safar, termasuk di dalamnya adalah waktu kita sudah tua. Di saat kita sudah lanjut usia, pasti banyak kendala-kendala yang kita dapatkan di saat beribadah. Di saat kita sudah lansia, lanjut usia, banyak hal-hal yang tidak lagi bisa kita kejar. Tidak bisa kita lagi melakukannya seperti di masa-masa kita masih muda. Salat kita mungkin, bacaan Al-Quran kita mungkin, ya, kehadiran kita di majelis ilmu sudah mulai berkurang karena umur usia yang sudah lanjut itu membuat kita pun lelah, sudah mulai lemas. Nah, ini juga termasuk dalam hadis ini. Orang-orang tua itu, orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, walaupun dia sudah lanjut usia dan dia tetap beribadah, namun tidak seperti di masa muda, Allah tetap mencatat pahala baginya, pahala ibadah bagaikan dia beribadah di masa muda. Karena apa? Memang di masa muda dia telah beristiqomah dengan kebaikan itu. Karena dia di masa-masa muda, di masa-masa sehat, dia adalah orang yang sudah terbiasa dengan amal itu. Maka di saat dia sudah tua nanti, walaupun sekali lagi dia sudah mulai lelah, dia sudah mulai lemah di saat melakukan ibadah itu, Allah tetap mencatat baginya pahala yang sempurna. Karena apa? Karena kebiasaan ia dalam melakukan amal itu di masa-masa dia masih sehat atau di masa dia masih muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menjadi orang tua yang baik adalah menjadi orang tua yang semakin tua semakin takwa. Itulah orang tua yang baik. Semakin tua semakin takwa. Bukan malah semakin tua kita makin melemah ibadah. Kalaupun tidak sempurna memang kita dalam pelaksanaannya, tidak apa-apa sekali lagi. Yang penting jangan sampai ketika kita sudah lanjut usia kita malah meninggalkan ibadah itu. Kita malah tidak istiqomah dengan ibadah tersebut. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah kalau sekiranya di masa-masa kita sudah lanjut usia seperti ini, kita malah meninggalkan ibadah itu. Tidak sama sekali malah kita melakukannya lagi.
seandainya nanti datang sakaratul maut, datang malaikat nyawa mencabut nyawa kita, kita dicabut nyawa dalam keadaan sedang lemah-lemahnya dalam ibadah. Dan ini sangat khawatir kita. Kita sangat khawatir, kita sangat takut ketika akhir dari kehidupan kita ini kita akhiri dengan maksiat kepada Allah di saat dalam kondisi kita meninggalkan ibadah kepada Allah, yang sehingga kita dikatakan dengan istilah tadi apa, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kembali kita garis bawahi, orang tua yang baik, menjadi orang tua yang baik adalah orang tua yang semakin tua semakin takwa, makin meningkat ya ibadahnya, ya makin ya istiqomah dengan rutinitas biasanya, walaupun memang tidak sesempurna, sekali lagi tidak apa-apa, Allah tetap mencatat pahala bagi kita. Nah, saudaraku, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, satu hadis dari Rasulullah SAW, berita gembira untuk kita semuanya, bagi yang istiqomah, yang membiasakan diri dengan amal baik, Allah tetap memberi kita pahala yang sempurna di saat kita ya tidak bisa melakukan amalan itu ya di saat kita safar ataupun sedang dalam keadaan kurang sehat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.